Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kediri, Eryani Anissa Nindito atau yang akrab disapa Mbak Cica, menyampaikan pentingnya peran strategis pengurus Majelis Pembimbing Ranting dalam keberhasilan program Gerakan Pramuka. Pesan ini disampaikan dalam pelantikan pengurus Gerakan Pramuka Kecamatan Pare masa bakti 2025-2028. Kepada pengurus Kuartir Ranting dan juga LPK yang baru dilantik, saya mengajak untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan semangat. Tugas dan tanggung jawab yang diemban bukanlah hal yang mudah. Namun saya yakin kerjasama dan komitmen yang kuat, kita bisa menghadapi berbagai tantangan yang ada. Kakak-kakak adalah unjuk tombak yang langsung berhubungan dengan gugus depan, tempat para anggota muda Gerakan Pramuka dididik dan dibina. Mari kita jadikan Pramuka sebagai wadah yang menyenangkan dan edukatif bagi seluruh anggota serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan pendampingan kepada petani dalam menjaga kontinuitas permintaan ekspor buah nanas Simplek ke Uni Emirat Arab melalui Koperasi Nanas Sumber Rezeki sebanyak 40 feet atau 20.700 buah nanas atau setara 20 ton dinaikkan ke atas kontainer. Persaingan pineapple nanas ini selain Indonesia itu ada Filipina dan Thailand. Itu yang menguasai pasar dunia, baik itu ke Amerika, Kanada maupun ke Timur Tengah. Dan saya kira kita mau bisa bersaing nggak dengan mereka? Saya kira bisa. Kita bisa menang di rasa. Kalau di Indonesia ini paling besar The Giant Great Pineapple, betul ya? Iya betul kan? Di Lampung ya. Tapi rasa kan kita nggak kalah. Legitnya yang beda. Apa legit itu? Manis ya. Manisnya yang beda. Terima kasih. Jadi ini adalah acara bentuk kolaborasi, bentuk kerjasama dari government dengan BUMN. Dalam hal ini Telkom Indonesia yang telah melatih tim IT dari Pemkab Kediri di Telkom University. Manfaat dari tujuan ini adalah untuk memperkuat tim IT kita dalam rangka penyiapan sebagaimana yang menjadi harapan dari Mas Bupati, Mas Haninito Himawan Pramana, yakni transformasi digital. Jadi bagaimana transformasi digital di Kabupaten Kediri ini bisa semakin cepat, ada akselerasi di sana. Dari pelatihan ini harapannya kita kedepannya Pemkab Kediri bersama tim IT dan juga lintas OPD kolaborasi untuk menyiapkan digitalisasi di Kabupaten Kediri terkait dengan big data, kemudian juga terkait dengan optimalisasi dahana Kediri Comment Center. Kami berharap kepada para peserta untuk memanfaatkan event ini dengan sebaik-baiknya, dan ini menjadi momentum juga untuk kedepannya dalam rangka penyiapan Kediri yang go digital, majukan kearifan lokal. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan sekitar, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur secara resmi telah menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility kepada pemerintah Kabupaten Kediri. Ada beberapa bantuan yang diberikan, diantaranya 30 unit Chromebook untuk 10 sekolah, rehabilitasi 10 unit rumah tidak layak huni, dan pengadaan peralatan penunjang UMKM untuk 60 pelaku UMKM. Saya mewakili manajemen berharap bahwa Bank Jangkit khususnya cabang Pare dan Kediri dapat terus menjadi mitra kerjasama pemerintah Kabupaten Kediri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan potensi daerah. Semoga
acara pada hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya, dan produk serta layanan kami dapat terus bermanfaat bagi nasabah, khususnya masyarakat Kabupaten Kediri. Ketua TPPKK Kabupaten Kediri Mbak Cica meninjau langsung kegiatan pasar murah yang diselenggarakan di Balai Desa Asmara Bangun, Kecamatan Punju pada Rabu 12 Maret 2025. Kegiatan yang menjadi bagian dari upaya menjaga stabilisasi harga pangan dan menekan inflasi selama Ramadan ini disambut antusias oleh masyarakat setempat. Mbak Cica didampingi oleh pemerintah desa setempat mengunjungi stand-stand bazar yang menyediakan berbagai kebutuhan bahan pokok dan produk dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Semoga dengan digelar kegiatan ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Kemudian kepada seluruh masyarakat, saya berharap agar tetap menjaga suasana belanja di pasar murah ini agar tetap kondusif dan juga menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah puasa Ramadan, karena perubahan cuaca akhir-akhir ini yang tidak menentu, yang kadang hujannya sangat deras sekali, tiba-tiba panas sekali. Harapannya semuanya bisa menjaga kesehatannya. Ketua TPPKK Eryani Andisa Hanindito terus berupaya menumbuhkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kediri dalam rangkaian Ramadan 1446 Hijriah. Langkah nyata yang dilakukan adalah melalui bazar ngabuburit bela beli produk. Harapan ke depan untuk memotivasi dan juga memberikan ruang pelaku usaha untuk mempromosikan dan memasarkan. Insya Allah nanti juga kami evaluasi, mudah-mudahan menjadi event tahunan, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri dan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Kediri. Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa mengajak seluruh siswa di Kabupaten Kediri untuk menjauhi petasan selama bulan Ramadan. Ia menegaskan pentingnya kesadaran akan bahaya petasan serta menghindari keterlibatan dalam jual beli bahan petasan yang dapat berujung pada masalah hukum. Pastinya teman-teman pelajar sadar diri ya, karena itu kesadaran dari pribadi untuk tidak tergoda ya, karena godaan pasti aja kan, mungkin dari sesama pelajar bukan, tapi dari lingkungan di luar sekolah yang ada iming-iming ajakan itu kita bisa berani menolak. Jadi teman-teman sudah sadar diri untuk menjauhi apapun bentuk petasan, apapun narkoba ataupun dengan pergaulan bebas pernikahan dini. Jadi sadar diri dari pelajar itu sendiri. Bupati Kediri Mas Dito mengikuti kegiatan gerakan tanam dan panen padi serentak yang diselenggarakan di 14 provinsi secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto. Mengingat Desa Menggikis dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi dengan produktivitas yang tinggi. Maka teman-teman petani, tantangannya ada di jenengan. Saya sebagai Bupati hanya memfasilitasi. Ini pembeli, jenengan produsennya, kami di tengah-tengah bukan tengkulak, Pak. Tapi kami di tengah-tengah sebagai fasilitator, sebagai mediator. Nah sekarang saya kembalikan kepada teman-teman petani. Jenengan sanggup nggak meningkatkan produksi panen jenengan kira-kira di tahun 2026? Karena kalau jenengan sanggup ya jenengan yang untung, jenengan yang tambah sugih, bukan saya. Kalau kami ini hanya memfasilitasi bagaimana caranya supaya teman-teman petani kesejahteraannya bisa meningkat.
Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa resmi dilantik sebagai Ketua Fatayat NU Kabupaten Kediri periode 2025-2029. Pelantikan tersebut disaksikan langsung oleh Bupati Kediri, Mas Dito, bersama Ketua TPPKK Kabupaten Kediri. Kenapa saya katakan demikian? Satu, bisa terpilih sebagai ketua Fatayat 2 periode, bisa terpilih sebagai wakil bupati 2 periode. Tadi beliau menyampaikan kita punya masalah judul, kita punya masalah stunting, kita masih punya tanggungan 156.000 sekian warga yang masuk kategori miskin, rentan, dan miskin ekstrim, yang mana ini di periode kedua saya dan Pak Wagub akan bekerja sekeras-kerasnya dan secerdas-cerdasnya untuk menyelesaikan warga yang masuk kategori miskin ekstrim. Ribuan pegawai di Kabupaten Kediri mengikuti halal bihalal yang digelar oleh Bupati Kediri di Pendopo Panjalu Jayati. Kegiatan rutin tahunan yang diadakan di bulan Syawal itu diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi dan hubungan kekeluargaan antar pegawai. Pihak yang selama ini membersamai pemerintah Kabupaten Kediri dalam bekerja. Wakil Bupati Kediri, Mbak Dewi, mewakili Bupati Kediri menghadiri acara pembekalan manasik haji. Kegiatan ini merupakan persiapan akhir menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Sejumlah 1.092 calon jamaah haji asal Kabupaten Kediri siap diberangkatkan. Wau sampun dibetani Mas Bu, napa mawon Bu? Sambal pecel, ada yang baru sambal tumpang instan. Jadi panjenengan kalaupun bosen dengan menu-menu di Arab Saudi, ada sambal tumpang ya, makanan khas Kediri. Alhamdulillah sudah ada yang bisa memproduksi secara instan, dan insya Allah bekal untuk para calon jamaah haji itu satu-satunya di Indonesia yang ada di Kediri mawon. Saking cintanya Mas Bupati kagem panjenengan sedaya, sebagai bentuk penghormatan Mas Bupati kagem para calon jamaah haji. Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terus berupaya meningkatkan produksi padi nasional melalui program optimalisasi lahan padi yang dilakukan demonstrasi penanaman padi di Dusun Genengan, Desa Sambiresik, Kecamatan Gampeng Rejo. Program ini bertujuan untuk memaksimalkan produksi padi melalui pengelolaan lahan yang efisien, penerapan teknologi pertanian, dan penyediaan sarana produksi yang memadai. Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk membantu petani dalam budidaya tanaman pangan, yaitu kami sudah memberikan bantuan benih berkualitas, pompa air, rehabilitasi saluran irigasi, irigasi permukaan, jalan usaha tani, juga alat-alat pertanian yang lain itu sudah kami lakukan. Karenanya kepedulian pemerintah Kabupaten Kediri ini diharapkan dapat meningkatkan animo petani dalam bertanam padi sehingga dapat meningkatkan luas tambah tanam padi yang pastinya akan mendukung program ketahanan pangan. Mas Bupati berharap kegiatan siang hari ini dapat mendukung dan memberikan kontribusi untuk ketahanan pangan menuju Indonesia yang berdaulat pangan.
Wakil Bupati Kediri Mbak Dewi secara resmi membuka pameran Kuno Kini Fest 2025 yang digelar untuk kedua kalinya dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1221. Mbak Dewi menegaskan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kediri juga mengajak seluruh masyarakat untuk bangga menggunakan dan mengkonsumsi produk lokal. Harapannya kalau sekarang ini pada musim efisiensi dengan adanya UMKM ini, teman-teman pelaku usaha mendapatkan banyak keuntungan lah dengan event ini. Pastinya kalau kemarin kan mungkin dengan efisiensi ini kemarin orderannya agak sepi, dengan event ini banyak orderan, dagangannya laris. Kita berharapnya seperti itu. Jadi untuk mengganti waktu yang kemarin nggak laku, jadi hari ini puliannya. Momen peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025 menjadi kenangan istimewa bagi siswa angkatan pertama SMA Dharma Wanita Boarding School Pare. Mereka mendapatkan kejutan berupa kado spesial dari Bupati Kediri dan berkesempatan untuk menginap di Pendopo Panjalu Jayati dan rumah dinas resmi Bupati Kediri. Tak hanya menginap, para siswa juga diajak room tour oleh Bupati yang akrab disapa Mas Dito untuk berkeliling melihat ruang tamu, ruang makan, kamar tidur, hingga ruang kerja Bupati. Selamat menikmati Pendopo malam ini. Pendopo ini adalah salah satu bangunan tertua di kabupaten ini, dan boleh saya persilahkan siapapun yang mau datang ke Pendopo, menikmati Pendopo atau sekedar foto, sekedar melihat-lihat Pendopo, karena banyak orang yang hanya lewat di depan tapi nggak pernah tahu bangunan di dalamnya itu seperti apa sih. Apalagi kalau sudah masuk ke bangunan gedung dalam. Bangunan gedung dalam itu adalah bangunan yang paling sakral, itu bangunan induk yang tidak boleh dirubah atau direnovasi secara bentuk bangunannya secara ekstrim. Ini saya kan ini kan rehab mas. Hanya bangunannya tadinya tertutup, dipasang temboknya saya bongkar, saya buat terbuka karena bangunan ini sudah masuk kategori cagar budaya. Jadi sudah tidak boleh dirubah bentuknya karena ini sudah menjadi warisan budaya. Karena usianya sudah 220 tahun berarti kurang lebih. Bunda Genre Kabupaten Kediri Mbak Cica menekankan pentingnya menjaga semangat gotong royong dalam membangun keluarga menuju masa depan Indonesia yang berdaya dan berkualitas. Menurut Mbak Cica, langkah awal yang harus dilakukan yakni memperkuat peran remaja sebagai pelopor perubahan. Iya, agenda tahunan untuk menyambut Harganas. Jadi ada temu di sini, ada lomba-lomba remaja se-Kabupaten Kediri, ada macam-macam lomba tata rias, lomba membuat batik, lomba fotografi. Jadi supaya mereka juga melatih soft skill mereka ya. Jadi anak-anak juga dibuat lebih aktif, lebih sering bertemu dengan komunitas-komunitas remaja lainnya agar mereka bisa membangun hubungan yang baik antar remaja. Mereka nantinya akan mempunyai koneksi yang baik. Bupati Kediri, Handidito Himawan Pramana, meminta kepada para kontingen atlet untuk tetap fokus pada pertandingan jika nanti mendapati ada potensi kecurangan pada Pekan Olahraga Provinsi ke-9 Jawa Timur 2025. Itu bukan perjuangan 1-2 hari, perjuangan yang sudah kalian lakukan beberapa hari sebelumnya, bahkan mungkin beberapa tahun sebelumnya, pengorbanan waktu, tenaga, meninggalkan keluarga dan sekolah hanya untuk dan bisa tujuan mengharumkan nama Kabupaten Kediri. Dan saya doakan dan insya Allah 2030
tetapi kalian jangan acuh. Kadang mereka mencoba segala cara untuk mendapatkan kemenangan. Di sisi lain, para pelatih ofisial dan KONI Kabupaten Kediri mohon dikawal betul. Nggak perlu takut, jangan segan, jangan sampai atlet kita yang sudah berlatih maksimal kalah hanya karena dicurangi. Ingat, saya berkali-kali ngomong, hati-hati dicurangi, hati-hati dicurangi. Jelang dilanjutkannya pembangunan Stadion Gelora Dahajayati, Bupati Kediri melakukan serangkaian pengecekan fisik. Didampingi Sekretaris Daerah, pejabat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, memeriksa ulang seluruh bagian stadion. Dalam kesempatan itu, Mas Dito memastikan proyek di wilayah barat sungai itu akan selesai akhir 2027 nanti. Ini pengerjaan zona A dan pintu masuk akan dikerjakan, entrance zone akan dikerjakan. Lalu 2026 pemasangan atap, 2027 pemasangan single seat dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan site development. Karena site development ini juga krusial sekali gitu. Tapi saya ambil keputusan kita tidak sampai 2028. Jadi hanya 2025, 2026, 2027 tuntas Stadion Gelora Dahajayati. 2027 stadion tuntas. Pameran temporer Museum Kediri resmi dibuka mulai tanggal 17 hingga 21 Juni 2025. Bertempat di lokasi Museum Kabupaten Kediri, pameran ini menjadi bagian dari rangkaian pre-launching museum yang ditujukan untuk memperkenalkan kekayaan sejarah dan budaya Kediri kepada masyarakat, terutama untuk generasi muda. Pameran temporer ini bertujuan untuk mengenalkan konsep desain interior, narasi alur cerita dan artefak berupa benda cagar budaya dan benda seni budaya yang tentunya akan menjadi bagian penting dari koleksi tetap museum. Selain itu, kegiatan pameran ini diharapkan dapat menjadi sarana menjadi aspirasi masyarakat tentang museum yang representatif di Kabupaten Kediri sehingga dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Saya berharap semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta bagi pengembangan museum di Kabupaten Kediri. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 24 Kediri di Balai Pengembangan Kompetensi Desa Belusari, Kecamatan Tarokan. Kofifa mengapresiasi komitmen Bupati Kediri dalam memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Bisa melihat ini ventilasinya luar biasa. Kalau kawan-kawan bisa membandingkan antara kantin ya sekolah-sekolah internasional dengan kantin di SR sini itu sama. Jadi standar kantinnya berarti tempat makannya anak-anak itu juga berstandar seperti mereka di ruang makan sekolah berstandar internasional. Kelasnya juga luar biasa. Jadi kita semua menyampaikan terima kasih Pak Bupati memuliakan anak-anak dari keluarga Desri 1 mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran di SR Kabupaten Kediri. Jadi saya mengusulkan kepada Pak Bupati karena ini dekat Pare sehingga tim dari Pare bisa diberi kesempatan pembelajaran bahasa Inggris sehingga katakanlah anak-anak hari Senin, Rabu, Jumat mereka harus berbahasa Inggris. Sehingga alumni SR sini, jangankan alumni, 6 bulan di sini kira-kira bahasa Inggrisnya juga sudah fase. Pertama kan saya ini menyiapkan apa yang menjadi program pemerintah pusat. Lalu dengan kerja keras Bu Gubernur memantau kami yang di tingkat kota kabupaten di absen melalui grup. Tidak hanya sekolah rakyat, Koperasi Desa Merah Putih itu kami di absen sama Bu Gubernur. Setiap hari beliau absen dan dilombakan lah bahasanya.
Nah, akhirnya alhamdulillah ini kalau saya tidak salah kunjungan ke-9 atau ke-10 nggih Bunda nggih. Padahal baru 3 hari beliau sudah berkeliling ke 9 sekolah rakyat dan insya Allah semoga ini salah satu sekolah rakyat yang fasilitas dan fasilitas umumnya lengkap dan layak. Desa Berumung, Kecamatan Kepung merayakan hari jadi ke-897 dengan semarak melalui kirab budaya yang syarat akan nilai tradisi dan kearifan lokal, mengusung tema Tirta Suci Bumi Subur Budaya Luhur. Wakil Bupati Kediri yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan sambutan Bupati Kediri dan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh warga Desa Berumung atas perjalanan yang panjang tersebut. Budaya ini memiliki multi efek untuk berbagai lini, tidak hanya sebagai upaya pelestarian budaya, tetapi juga bisa meningkatkan sektor pariwisata, menggerakkan perekonomian, serta memacu pemuda-pemuda kita untuk lebih kreatif mengeluarkan ide-idenya dalam mengangkat kearifan budaya lokal menjadi komoditi wisata yang bisa dinikmati dan diminati berbagai kalangan. Bupati Kediri Mas Dito meninjau pelaksanaan hari pertama Sekolah Rakyat 24 Kediri yang saat ini masih menempati gedung sementara kantor BPK ASN. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Mas Dito menyaksikan langsung kegiatan para siswa termasuk pelaksanaan tes kesehatan serta bertemu dan berdialog dengan para orang tua wali murid. Total siswa yang telah diterima di SRMA 24 ini mencapai 100 orang, terdiri dari 60 siswi dan 40 siswa. Sekolah Rakyat ini adalah program yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan tentunya kami di tingkat kabupaten melakukan support full. Bagaimana bentuk support pemerintah daerah atau pemerintah Kabupaten Kediri hari ini? Kami menyiapkan tempat. Ini adalah tempat sementara Bapak Ibu semua. Tempat yang nanti akan ditempati di tahun depan sedang dibangun sampai dengan pertengahan tahun depan, Juli atau Agustus tahun depan insya Allah sudah siap. Tapi untuk sementara kita siapkan dulu di tempat ini dan saya rasa tempat ini layak. Bapak Ibu semua tidak perlu khawatir karena program ini akan saya kawal sepenuhnya. Nanti orang tua murid untuk sekolah rakyat saya akan cek kebutuhannya apa, pekerjaannya apa. Saya kalau suruh ngasih bantuan saya tidak mau. Bantuan uang, bantuan beras saya tidak mau. Kenapa saya ngomong saya tidak mau? Karena ibu sama bapak akan terbiasa dengan bantuan itu terus. Tapi kalau bapak sama ibu minta kerja, minta modal untuk usaha, saya mau bantu. Bupati Kediri Mas Dito menegaskan komitmennya dalam mengawal ketersediaan pupuk guna meningkatkan produktivitas tebu di wilayahnya. Komitmen itu sejalan dengan arahan Menteri Pertanian dalam Serasehan Nasional bersama ribuan petani tebu dari berbagai daerah bertempat di area perkebunan jengkol. Kami mengapresiasi Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati Kediri, Wali Kota Kediri luar biasa proaktif membantu petani kita. Alhamdulillah hari ini kita umumkan beberapa regulasi yang kita setujui atas usulan petani seluruh Indonesia. Mulai KUR bunganya hanya 6% flat. Kemudian ada subsidi bibit nantinya dari pemerintah. Untuk pertama kami serahkan 200 miliar. Kemudian juga pembelian gula kita siapkan dana 1,5 triliun agar HPP di tingkat petani terjamin ke depan. Kita upayakan ke depan ini secara permanen. Kemudian ketiga, regulasi masalah pupuk. Kita akan perbaiki, target paling lambat 2 minggu selesai. Fokus beliau untuk petani tebu, Kabupaten Kediri penghasil produsen tebu terbesar nomor 2 di Jawa Timur. Maka persoalan pupuk diselesaikan. Nanti saya akan komunikasi intens dengan beliaunya. Ya. Terkait sama sembada gula tadi, langkah dari pemerintah daerah seperti apa? Yang pertama, kita kan sudah memastikan bahwa hari ini rata-rata produksi
tebu per hektar itu sudah di 109 sampai dengan 108. Kita mau kejar di tahun depan 110 rata-rata average-nya. Jadi artinya sudah di atas rata-rata yang ditetapkan oleh Pak Mentan, karena Pak Mentan menetapkan 100 ton per hektar. Kita sudah di 108, 109. Kita mau kejar sampai 110. Itu bagian dari swasembada kita. Ya, makasih ya. Sambal pecel hingga keluarga yang terpisah rombongan menjadi bagian dari cerita silaturahmi antara Bupati bersama jamaah haji Kabupaten Kediri tahun 2025. Setidaknya ada ratusan orang jamaah haji yang hadir pada tasyakuran yang diadakan di Convention Hall Simpang 5 Gumul. Kemarin kalau nggak salah kami dari Pemkab tuh bawakan bekal. Saya diwanti-wanti sama beberapa orang, Mas, kau usah bawaannya pecel, Mas, yang berdiri bawaannya pecel biasa sepuluh bawaannya Manado lah deh, opos obat-obatan. Dari apa yang dibawakan itu paling kepake apa? Oh, tetap pecel. Pecel mau Kediri bawaannya Seniannya Pak, ya pecel. Bapak Ibu semua, saya singkat saja, dan terpenting dari segala-galanya semoga panjenengan semua yang ada di ruangan ini yang berangkat haji tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya atau nanti yang tahun-tahun akan datang, semoga menjadi haji yang mabrur. Mabrur tidak hanya di tanah suci, tapi mabrur juga kembali pada saat ke tanah air. Dan apa yang menjadi doa baik panjenengan di sana semoga dikabulkan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua TPPKK Kabupaten Kediri yang akrab disapa Mbak Cica menegaskan pentingnya peran keluarga dalam mencegah pernikahan dini. Hal ini disampaikan dalam Smart Parenting bertema pencegahan pernikahan dini yang digelar di Pondopo, Panjalu Jayati. Kegiatan ini pun juga bersama dengan Sekretariat Kabupaten Kediri merupakan bagian dari upaya konkret pemerintah daerah untuk menekan angka pernikahan usia anak. Melalui Smart Parenting ini, social empowerment atau penguatan sosial terutama kepada orang tua, pihak sekolah, dan semua pihak terkait bisa terwujud. Ini adalah Smart Parenting seri pertama yang selanjutnya ada seri-seri lainnya di lain kesempatan. Semoga akan mengangkat topik-topik terkini serta menghadirkan narasumber yang berkompeten demi penguatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Kediri. Bupati Kediri Mas Dito meresmikan gedung baru Rumah Sakit Kabupaten Kediri. Pihaknya berharap dengan adanya gedung baru bisa diimbangi dengan SDM yang melayani. Saat peresmian, Bupati yang akrab disapa Mas Dito berharap RSKK bisa menjadi salah satu rumah sakit rujukan di Kediri dan sekitarnya. Tadi yel-yelnya gimana? RSKK terus? Kami semakin baik. Itu jangan sampai hanya jadi yel-yel. Betul ya, semakin baik ya. Nanti kita cek. Dan insya Allah saya meyakini Rumah Sakit RSKK ini bisa kembali ke era kejayaannya. Berjaya itu bukan berarti semakin banyak pasiennya. Saya nggak berdoa semakin banyak pasien, karena semakin banyak pasien berarti semakin banyak orang yang sakit. Tapi saya berdoa bahwa setiap orang yang sakit percaya bahwa dia datang ke RSKK, dia akan sembuh, dia akan sehat, dapat pelayanan yang maksimal dari panjenengan. Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh elemen masyarakat yang hadir, yang sudah bantu untuk memperbaiki, membersihkan puing-puing yang tersisa di kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Saya ucapkan terima kasih.
besar yang bisa berlabuh di pelabuhan yang besar tanpa mengarungi ombak yang besar. Maka dengan ujian yang kita hadapi bersama, semoga kabupaten ini bisa cepat bangkit. Kabupaten ini tetap menjadi kabupaten yang guyup, rukun, ayam, tentram, Pertama, kita masih akan menambah instansi sampai dengan 5 instansi. Total layanan yang sudah diberikan 85, kita akan tingkatkan sampai 91-92 layanan. Tapi kita sambil bertahap kita lakukan evaluasi karena kita baru launching hari ini. Kalau target pelayanan di pemerintah Kabupaten Kediri targetnya 1 hari jadi. Tapi kan setiap instansi punya kebijakan masing-masing. Di sini ada 21 dan kita akan tambah 5, berarti total nanti ada 26 instansi. Tergantung persoalannya juga berbeda-beda. Kalau ke kejaksaan, kepolisian, kita nggak tahu bisa berapa harinya ya. Silahkan saja bagi masyarakat Kabupaten Kediri yang menemukan pungli dan khususnya itu menjadi kewenangan Kabupaten Kediri, silahkan dilaporkan. Tidak hanya di MPP, mau di kantor kecamatan, mau di kantor-kantor pemerintahan kami, silahkan dilaporkan kalau ada pungli. Rehabilitasi gedung perkantoran milik pemerintah Kabupaten Kediri yang rusak akibat dibakar massa pada akhir Agustus 2025 lalu akan ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Menteri PU bersama Bupati Kediri meninjau langsung kondisi kerusakan. Dirjen Cipta Karya melalui BPBPK Jawa Timur sebelumnya telah melakukan asesmen terhadap kerusakan gedung kantor Sekretariat Daerah, kantor DPRD, dan gedung kantor Bupati Kediri. Sesuai arahannya Pak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat harus support perbaikan fasilitas layanan umum yang terdampak, sehingga saya sudah berikan arahan kepada Kepala Balai saya untuk dikerjakan cepat-cepatnya agar Pak Bupati dan teman-teman Dewan segera bisa bekerja dengan maksimal lagi untuk melayani masyarakat. Kalau rencana pindah atau tidak itu kan tetap keputusannya di pimpinan DPRD ya, keputusannya bukan kami yang dieksekutif. Tapi yang jelas kan tadi inspeksi dari Kabalai dan arahan dari Pak Menteri karena gedungnya sudah kerusakannya berat, jadi kemungkinan besar akan didemolis, diratakan gitu Pak Menteri arahnya. Jadi dari Kementerian PU diratakan, maka akan ada penghapusan aset di kami. Nah kalau penghapusan aset maka akan ada bangun baru. Nah itu yang kami nanti akan diskusi dengan teman-teman pimpinan DPR. Mas Dito saat menyerahkan sertifikat SLHS secara simbolis kepada pengelola SPPG di Gedung Bagawantabari juga berpesan agar setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Kediri selalu menjaga keamanan pangan sesuai standar yang telah ditetapkan. Tantangannya pasti tidak sesederhana itu karena ini berkaitan dengan pasok makanan, bagaimana bahan baku, bagaimana kebersihan terutama. Kebersihan di dapur dan proses mulai kebersihan dapurnya, proses membersihkannya, proses masaknya, proses dari bahan baku yang ada, itu semua menjadi sangat krusial sekali dan saya yakin dengan semua sudah jauh lebih paham dibanding saya. Tolong dijaga betul standarnya. Sampai hari ini alhamdulillah di saat kota kabupaten lain dengan ada berita keracunan, apalagi 3 minggu yang lalu, ya kurang lebih 3-4 minggu yang lalu sempat ramai berita keracunan satu daerah sampai 300 sampai 200, ada yang 100, ada yang 50, itu kan hal yang kita tidak harapkan terjadi di Kabupaten Kediri. Saya harapkan kasus keracunan tidak terjadi di Kabupaten Kediri dan ini sudah dibuktikan dengan 136.000 penerima kita sanggup menjalankan dan insya Allah ke depannya kita jalankan lebih baik lagi.
Pemkab Kediri tengah menyiapkan kelengkapan administrasi untuk menghibahkan lahan guna pembangunan sekolah rakyat yang ditargetkan bisa dimulai tahun 2025 ini. Untuk pembangunan sekolah rakyat, Bupati telah menyediakan lahan aset milik Pemkab Kediri seluas 7,6 hektar yang berlokasi di Desa Pelosok Kidul, Kecamatan Pelosok Klaten. Lahan itu akan digunakan untuk sekolah rakyat jenjang SD, SMP, dan SMA. Hari ini momen yang sangat istimewa karena tidak semua kabupaten, tidak semua SRMA punya kesempatan bersilaturahim bahkan dialog dengan Gus Menteri Sosial. Besar harapan saya dan Mas Bupati, dialog hari ini bisa memberikan banyak manfaat baik untuk Kabupaten Kediri, terutama hari ini masih ada 100 siswa di SRMA Gus. Kami masih punya sekitar 20.000 calon siswa dari Desil 1 dan Desil 2 yang harapan Mas Bupati sudah menyediakan 7,6 hektar lahan bisa segera dibangun Gus sekolah berasrama di Kabupaten Kediri sehingga semakin banyak siswa-siswa di Kabupaten Kediri yang juga merasakan manfaat SRMA baik SD maupun sampai SMA di Kabupaten Kediri. Ibu Wali Kota, Ibu Bupati, kalau tanahnya 7 hektar dapat yang sebelah kiri, kalau 7 hektar lebih atau 8 hektar di sebelah kanan. Tinggal memilih aja. Karena yang menyediakan lahan adalah bupati, wali kota atau gubernur. Sementara yang membangun nanti anggaran dari APBN atas arahan Bapak Presiden Prabowo. Maka anak-anakku sekarang tinggal sekolah yang benar, belajar yang benar, orang tuanya membantu dengan doa dan kasih sayang. Bupati Kediri Mas Dito menyebut angka stunting berdasarkan bulan timbang pada Agustus 2025 turun hingga 8,04%. Penurunan itu dinilai masih belum signifikan dan menyebut salah satu penyebab utamanya penurunan stunting yakni tidak hanya pada masalah gizi buruk melainkan ada warga yang tidak peduli akan kebersihan air dan sanitasi. Angka stunting terjadi, tapi hanya 0,46%. Bagi saya kurang signifikan. Setelah kita sempat di angka 21 turun ke 18 turun ke 13, setelah 13 turun ke 8. Nah ini saya minta coba di-push lagi turun dong kalau bisa sampai 5 atau di bawah 5%. Karena yang punya instrumen sampai ke bawah kan tidak hanya Pemkab, gitu, tidak hanya pemerintah daerah, tidak hanya Dekades, gitu, tapi juga ada Babinsa, Babinsa, jadi kerja bersama, kerja kolaboratif, bareng-bareng kita intervensi di mana titik-titiknya karena setiap daerah beda-beda. Ada yang paling menarik adalah kenapa angkanya hanya turun 0,46% ya walaupun masih ada penurunan ya angka stuntingnya. Cuman kenapa kok belum signifikan? Jadi banyak orang yang periksanya itu pindah-pindah. Jadi dalam 6 bulan pertama dia katakanlah dia tinggal di pos jarak. 6 bulan berikutnya dia pindah ke Pelosok Kidul. Ini di dalam satu lingkup Pelosok Klaten itu terjadi. Nah ini yang menyebabkan akhirnya data itu tidak akurat. Nah ini yang kita akan terus lakukan perbaikan untuk supaya bisa signifikan. Saya harapannya 1-2 tahun ke depan angka stunting sudah di bawah 5%. Sebelum saya purna, saya harapannya angka stunting sudah di angka 0. Bupati Kediri Mas Dito meresmikan daycare Padmakara, fasilitas pengasuhan anak bagi pegawai pemerintah Kabupaten Kediri. Daycare ini diinisiasi oleh Ketua TPPKK Kabupaten Kediri sebagai solusi bagi pegawai yang membutuhkan pengasuhan anak selama bekerja. Ini kan banyaknya pegawai di lingkup pemerintah kabupaten yang harus bekerja, suaminya kerja, istrinya kerja, di rumah belum tentu ada yang merawat, maka kita siapkan daycare untuk teman-teman pegawai Pemkab. Dan kalau ini nanti berjalan dengan baik, semuanya sistemnya berjalan dengan baik, tidak menutup kemungkinan juga daycare ini akan kita lakukan ekspansi untuk pekerja-pekerja yang lain. Jadi tidak hanya pekerja Pemkab, tapi untuk hari ini kami masih untuk pegawai Pemkab terlebih dahulu.
Fungsinya untuk apa? Supaya tumbuh kembang anak ini tidak terlewatkan oleh orang tuanya. Jadi nanti para pengasuh, tadi saya sudah titip ke ibunya, tolong diasuh anaknya yang dititipkan ke sini harus mengasuh dengan hati, tidak bisa kalau tidak dengan hati ya. Ketua Dekranasda Kabupaten Kediri berharap kepengurusan Dekranasda Kabupaten Kediri bisa menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas produk hingga perluasan pasar ekonomi kreatif di wilayahnya. Kediri sebagai daerah yang kaya akan budaya menjadi salah satu potensi besar bagi sektor kerajinan. Mbak Cica juga mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif yang kuat sehingga para pengrajin bisa lebih mandiri dalam mengembangkan usahanya. Dekranasda itu hadir sebagai mitra strategis dan memang sebenarnya selama ini juga berjalan dan Cica itu luar biasa. Pembinaannya, pelatihannya, dinas-dinas juga alhamdulillah sudah kompak. Tapi mudah-mudahan semangat ini tuh tidak kendur, jadi tidak, biasanya kan kalau dinas itu pasti ada yang ganti, ada yang ini sesuai dengan progres karir ya. Tapi harapannya apa yang sudah bagus tetap dipertahankan dan juga tetap ditingkatkan karena keberadaan dan wadah, karena UMKM itu sebetulnya sudah hebat-hebat, yang dibutuhkan hanya wadah dan kehadiran pemerintah dari Mas Bupati, Mbak Wabub, kemudian disupport oleh Mbak Cica yang luar biasa dari PKK-nya, dari Dekranasdanya. Harapannya bisa membawa Kabupaten Kediri sampai ke kancah nasional dan internasional. Catat ini baik-baiknya. Saya selaku bupati tidak mau lagi dengar alasan, ini ada pada Wagub ini, biar Wagub jadi saksinya ya. Saya nggak mau dengar lagi ada alasan urusan PKK, urusan Dekranasda, tidak ada anggaran. Saya berdoa dan saya mengharap dari Dekranasda, para pengrajin, para warga yang tadinya saya lihat ya dia bikin batik, sekarang sudah mulai rapi motifnya, dan ini tolong dipertahankan. Setiap motif itu punya makna, punya filosofi. Setiap motif itu juga pasti akan dilihat sama pembeli, itu tolong dijaga betul. Ketua TPPKK Kabupaten Kediri menyebutkan sistem informasi manajemen SIM PKK meningkatkan akurasi data. Dari data yang diambil oleh para kader melalui aplikasi ini diharapkan bisa menjadi rujukan menentukan program yang tepat sasaran. Peluncuran SIM PKK ini merupakan bentuk komitmen PKK dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi data melalui sistem digital. Seninya beda, input data manual, tulis-tulis, sama ngetik-ngetik itu memang seninya berbeda dan itu butuh pembiasaan yang cukup lama sehingga kita mulai terbiasa. Nah, untuk beberapa kecamatan bahkan itu sudah ada yang berbasis IT. Nah, saya harap ini datanya tinggal ditransfer aja. Jadi ibu mau punya perempuan sendiri boleh, mau langsung di SIM PKK-nya juga boleh. Tapi yang paling enak di SIM PKK-nya karena pasti ujung-ujungnya setiap tahun penggerak PKK provinsi akan ngejar-ngejar ibu juga. Untuk ibu, tolong dilengkapi gitu ya, atau tolong diambil. Tapi pelan-pelan ini saya paham kalau transformasi dari yang belum bisa menjadi belajar yang baru, beradaptasi pasti semuanya butuh proses. Nah, kerja keras para kader hebat ini butuh dukungan sistem yang lebih baik. Terlebih sekarang eranya sudah digital dan perkembangan teknologi semakin pesat, maka dengan adanya SIM PKK ini bisa mempermudah para kader-kader terlebih di tingkat dasar Wisma. Pelaksanaan SIM PKK ini juga menjadi wujud komitmen kami dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akurasi data gerakan PKK melalui sistem digital. Pemkab Kediri mengukuhkan 2 kampung siaga bencana dalam apel siaga sebagai upaya untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana di wilayah rawan. 2 KSB yang resmi dikukuhkan adalah Bendung Bebaya dari Desa Siman, Kecamatan Kepung, serta Tangguh Selamat dari Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar.
resiko bencana merupakan hal yang sangat prioritas, yakni selalu mengidentifikasi dan meningkatkan peringatan dini kepada seluruh lapisan masyarakat tentang kebencanaan, harus kreatif dan inovatif, serta cerdas dalam membangun dan menciptakan budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkatan, serta meminimalisir faktor-faktor risiko yang dapat menimbulkan kerugian serta memperkuat kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanganan bencana. Untuk itu, Mas Bupati sangat mengapresiasi sekali atas terbentuknya Kampung Siaga Bencana Bendung Beboyo Desa Siman Kecamatan Kepung dan Kampung Siaga Bencana Tangguh Selamat Desa Ngancar Kecamatan Ngancar. Semoga dengan terbentuknya KSB ini dapat mendukung pemerintah dalam penanganan bencana dan semoga ke depan dapat terbentuk lagi KSB yang baru. Jelas, pasti, tapi yang tidak kalah penting sebenarnya adalah bagaimana komitmen antara BPN, ATR BPN hari ini, terutama dalam ini adalah BPN, Pak Kakanta, Kementerian dengan pemerintah kabupaten, bahwa kita sedang berhitung dan terus berhitung untuk memastikan tidak lewat 2027, karena tahun ini sekitar 45.000, tahun depan kita naikkan ke 62.500 penerima sertifikat. Tahun berikutnya lagi kita naikkan dan tuntas di 2027. Itu yang menjadi fokus utama kita sekarang ya.